Kita masih di Jogja, ada lagi penginapan murah nih. Aku dapat di harga cuman 90 ribuan. Ini tuh biasanya kayak 100 ribu lebih, cuman nggak tahu aku dapat yang lebih murah. Ini juga tepat di kawasan Prawiro Taman. Kalau mau ke alun-alun selatan itu deket, ke Keraton Jogja juga deket, Malioboro deket juga. Namanya adalah Arjuna Garden and Homestay. Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita masih akan ngublek-ublek Jogja terus sampai 1 atau 2 bulan ke depan ya. Kali ini kembali aku nemu penginapan. Ini sebenarnya penginapan lama ya. Bahkan ketika aku datang ke sini pun ternyata sedang ada renovasi besar-besaran. Aku sih bakalan yakin banget ini penginapan bakalan jadi kayak the next big thing, meskipun sebenarnya sih udah eksis kayak lama banget gitu ya, karena ini masuk salah satu top list yang kalau kita search gitu ya di Google, di Agoda, di Hostel World atau di mana sih booking.com ya. Ketika kita cari penginapan recommended area Prawiro Taman itu pasti jawabannya adalah Arjuna Homestay and Garden. Tapi ini selalu ya ketika aku scrolling tuh harganya tuh selalu di atas 150 untuk tipe dormitorinya. And thanks God kayak aku dapat harga 95 ribuan ketika aku booking di Traveloka. Bookingnya aku di Agoda, jadi aku juga kaget banget akhirnya bisa mendapatkan harga yang murah begitu ya. Setelah searching sekian lama, ini lokasinya gampang banget Kamas Bayu Tulur semuanya. Kalau kita ada di kawasan Prawiro Taman, tinggal lurus ke selatan sampai nemu Hotel Matahari. Nah, kita tinggal nyebrang aja ke kawasan Jalan Mangkuyuda nomor 49. Masih kawasan Mantri Jeron, Yogyakarta, Kamas Bayu Tulur semuanya. Patokannya tadi ya, pokoknya Hotel Matahari. Kapan-kapan kita akan review itu deh ya, meskipun banyak yang menyaksikan begitu ya. Cuman aku penasaran sih karena punya kolam renang yang luas. Nah, ini tinggal jalan aja, nggak sampai 5 menit kita langsung ketemu dengan pelang gede. Tulisannya adalah Arjuna Homestay and Garden Resto. Meskipun ini sebenarnya ada di bawahnya itu, aku kurang tahu ya. Ini kayak kalau nggak salah sih 3 properti yang punya lahan parkir bareng-bareng gitu ya. Karena kemarin sih kata petugas kalau mau parkir di dalam bisa, tapi aku ngeliat beberapa bule yang mereka bawa motor tuh ditaruhnya di luar nih. Namanya adalah Tanjok Tank Guest House. Nah, ini juga jadi satu dengan Arjuna, dan belakang resepsionnya juga sempat bilang beberapa tamu yang ada di hostel depannya tuh juga diakomodir sama Arjuna Homestay and Garden ini kalau mereka kepengen banget minum-minum gitu ya di sini. Ini juga salah satu yang bener aku rekomendasikan. Harganya cuman 95.000, tapi aku dapat sarapan Kamas Bayu Tulur semuanya, dan bahkan ini juga resepsionnya helpful. Bahkan mereka mau nemenin tamunya sampai malam loh, meskipun itu kayak di luar shiftnya gitu. Tapi masih nemenin kita gitaran, masih nemenin kita nyanyi. Bahkan sampai tengah malam, aku sampai lupa nanya namanya ya. Pokoknya buat Mas Reception, whoever you are, good job lah pokoknya ya. Ini langsung ketemu dengan komunal area pertama. Tadi ada 4 kursi sama 1 ayunan. Dan juga di sini tuh emang vibe-nya meskipun tengah kota Jogja ya, tapi aku ngerasa kayak seger banget, ngerasa apa ya, ada ijo-ijonya, bahkan vibe-nya tuh nggak kayak vibe di kota besar gitu, kayak berasa tetap segernya gitu. Meskipun Jogja ketika aku datang tuh emang lagi dingin ya, karena mendiding kayak biasa kalau udah mulai musim kemarau. Ini depan ada ikan, kalau kita kayak biasa salah satu cara untuk kita bisa tenang adalah ngelihat ikan tuh bakal terakomodir. Kemudian ini depan langsung ada parkiran yang tadi aku bilang ya, penghuni tuh biasanya parkir di dalam, cuman tuh ini kayak parkiran bersama gitu loh. Jadi 3 properti yang jadi satu gitu parkirannya. Ini juga keren ya, untuk penataannya sih ini estetik kayak berasa vibe, dan emang terlihat industrialis gitu ya. Keren begitu. Depan ini ada locker, tapi kita harus bawa gembok sendiri gitu, dan ini adalah kawasan resepsionnya. Aku cuman dimintain booking ID setelah nyebutin nama gitu, dan langsung diminta KTP untuk kayak biasa, registrasi kayak biasa. Ntar kita dikasih kwitansi, dan juga ada password wifi di situ ya. Depan reception ini ada tempat kalau kita mau naruh sendal, cuman aku nggak ngerti
kita diharuskan ngelepas sendal, tapi banyak bule yang bawa sendalnya masuk gitu dan nggak ditegur. Ini hampir di banyak properti kayak gitu ya. Tuh, communal area yang depan tuh udah kayak cozy banget, bahkan kita nyanyi-nyanyi di sini tuh sampai jam 12 malam. Ketemu sama turis asal UK, kemudian Switzerland, ada Perancis dan juga Jerman. Bahkan properti yang depan itu juga malam-malam tuh ikutan nimbrung tuh, di asal Tunisia juga ikut minum-minum dan kita juga nyanyi ya. Meskipun kadang lost in translation, tapi itu yang kadang mendekatkan kita semua di sini ya. Ini juga ada banyak banget tour yang bisa kita pesen, bahkan juga ditemenin sama petugasnya. Kalau kita kepengen banget diantar kemana tuh, petugas akan helpful nganterin, tentu dengan charge tambahan ya. Kayak gini suasana communal area yang depan, yang persis ada di depan kamar. Ini beneran kayak nyaman, kita bisa kayak duduk-duduk di sini, dapat teman baru yang jelas. Socialize tuh enak banget ini. Penginapan Arjuna Garden Hostel and Homestay begitu ya. Sekali lagi aku dapat di harga cuman Rp95.000. Ini belinya di Agoda. Antara link pembelian kalau ada di Traveloka aku akan taruh di link deskripsi begitu. Dan ini juga menjunjung tinggi sustainable nih, karena untuk tempat sampahnya pun dibedakan antara tempat sampah yang udah nggak bisa dipakai sama yang dipakai, untuk mengajarkan kita juga ya punya sustainability life ke depannya. Langsung masuk ke kawasan dormitory. Ternyata karena mungkin lagi renovasi ya, dormitory itu hanya ada 1 dan di sini ada 7 kasur. Aku juga kaget gitu karena ternyata yang ada tirainya itu yang bawah doang nih, Kamas Bayu terus semuanya. Yang atas tuh cuman kayak tirai-tirai kecil doang begitu ya, nggak sampai atas. Dan aku juga kaget yang bawah pun yang beneran tertutup itu cuman yang tengah doang nih. Kita kasih lihat ya. Jadi ini tirainya memang yang bawah, area kaki itu memang ada tirai, kemudian area samping. Nah, ini kalau yang samping sini tirainya di situ. Cuman di sebelahnya tuh nggak ada tirainya. Aku juga kaget banget, dan ini karena kebetulan aku di sini itu ketika aku check-in udah malam. 3 kamar yang bawah tuh udah kepake sama turis asal UK, kemudian Belanda dan Switzerland. Jadi aku pakai yang bawah tanpa tirai sama sekali. Karena yang atas itu tirai paling kanan itu ada turis asal Jerman juga. Sebelah kamar ini 7 orang, kita diakomodir oleh 2 shower. 1 shower, kemudian 1 toilet, kemudian 1 toilet dan shower. Jadi dan ini ada wastafelnya bisa untuk 2 orang, jadi kayak ini nggak ngantri banget sih. Kalau kita kepengen banget mandi. Cuman ketika aku nge-shoot ini, yang area shower itu mati listriknya. Lupa petugasnya mungkin ngecek ya, karena sampai aku check out pun kayak masih mati, nggak dikasih tahu petugasnya nih. Yang tadi aku kasih lihat ya, ini tirainya cuman yang di sebelah kanan doang, yang sebelah kiri tuh nggak ada tirainya. Kamas terus punya, kebayang ya. Ini kebetulan Swiss ini yang nempatin yang aku shoot ini cewek, tengahnya itu Belanda cowok, yang paling kanan itu yang paling kiri itu dari UK, atasnya 20 dan yang paling kanan itu dari Jerman. Nah, ini aku nginep yang di sini nih. Aku tidurnya bahkan nggak ada tirai sama sekali. Ini aku baru pertama sih nginep di penginapan yang nggak ada tirainya. Itu lumayan, mungkin karena udah dikit-dikit tipsi juga kali ya. Jadi udahlah, oke. Aku tidur jam 12 malam. Melek-melek tuh jam 8 pagi. Yang lain masih pada teler ya. Aku bangun sendiri. Ini juga ada kaca, banyak banget aturan-aturan terkait dengan hostel. Dan kayak biasa ya, namanya juga roommate ya, sama bule tuh kayak gitu. Tuh yang aku kasih lihat ya, tirainya tuh cuman yang di sini doang nih, Kamas Bayu terus semuanya. Tuh yang tengah memang komplit kanan dan kiri. Nah, ini yang kiri kayak gini. Kanannya itu nggak ada tirai, cuman ada 1 lampu, kemudian 2 colokan. Yang di sebelahnya ini lumayan tertutup ya, kanan kiri itu ada tirainya. Ya kan, ini tirai, kemudian yang tadi sebelah sana tirai, tapi nah ini yang aku tidurin kayak gini. Jadi terserah ya, mereka mungkin bolak-balik ke kamar mandi ngeliat aku tidur. AC juga unik banget, ada 3. Gila sih ini. Cuman ber-7, AC-nya 3, mana dingin semuanya. 26 tuh masih berasa kayak dingin banget. Jadi mungkin itu PR-nya kalau untuk kamar ya, tapi semuanya kayaknya minus dari kamar akan sirna begitu. Namanya juga harga 95.000, udah pakai sarapan, udah lengkap dengan kolam renang. Ini sebenarnya sih kayak jacuzzi ya, tapi lumayan gede gitu karena kedalamannya cuma seudel orang dewasa, dan di situ kayak dibikin
tempat duduk untuk kita bisa kayak ngerendam gitu ya, sambil juga mungkin ngobrol sama tamu lain. Cuman karena maintenance ini mungkin kemarin nggak ada yang pakai sih, termasuk aku yang nggak pakai karena udah keburu enak gitu mingle-nya di communal area. Kita udah ngobrol-ngobrol, bahkan untuk pertama kalinya nyanyi-nyanyi sing along begitu bareng sama tamu lain begitu ya, karena dipersatukan dengan master reception yang bener kayak membuat kita ngumpul gitu. Nah ini sarapannya ya, tadi aku udah shoot, itu adalah pancake dengan Nutella. Itu juga enak, mengenyangkan, gak tipis tapi juga gak tebel gitu, dengan vibe kayak gini nih, kayak berasa garden, makanya disebutnya Arjuna Garden ya, Taman Arjuno. Cuman ini karena mungkin musim kemarau kali ya, atau mungkin sedang ada perbaikan, jadi beberapa tanaman tuh kayak dibiarkan meranggas gitu. Mungkin kalau lagi hijau royo-royo tuh bakalan keren sih. Nih yang tadi aku kasih tunjuk ya, mungkin ini sedang ada ekspansi, ke depannya bakalan keren. Di sini teh dan kopi juga free flow kalau kita mau bikin masak-masak segala macam. Dapurnya compact, lengkap kalau kita mau masak. Dan aku juga uniknya nih, mungkin kalau masak sendiri sih kita bersihkan ya. Cuman kemarin ketika kita habis minum-minum di depan communal area gitu, petugasnya bilang udah nggak usah diberesin, ntar petugasnya akan ngeberesin. Agak aneh ya untuk kita yang terbiasa di hostel dan selalu self service. Di sini tuh keren, kita gelas aja nggak diperkenankan buat nyuci sama petugasnya. Keren banget lah pokoknya. Sekali lagi aku rekomendasikan kalau mau ke area Prawiro Taman ya, silakan bisa booking aja Arjuna Garden Homestay Prawiro Taman. Sekali lagi aku dapat harganya itu cuman Rp95.000 di Agoda. Nanti misalkan ada di Traveloka link pembeliannya aku akan taruh di deskripsi. Kayak segini dulu ya cerita perjalananku kembali mendapatkan tempat nginep oke yang murah di area Yogyakarta. Kita ketemu lagi Kamis depan jam 12 siang. Aku masih akan stay di Jogja untuk 1 hingga 2 bulan ke depan. Jadi setiap hari Kamis jam 12 siang jangan lupa sama-sama ya nonton channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Terima kasih yang udah like, udah komen, udah subscribe, kasih super thank, super chat, terima kasih, it's mean a lot for me. Ketemu lagi minggu depan, Kang Mas Bayu Tulur semuanya.